3 kasus penyalahgunaan narkoba dalam 4 bulan terakhir. Lagi apa, Dek? Ini Kak, lagi lihat berita tentang narkoba, parah banget sih. Oh gitu. Kamu tahu nggak sih narkoba itu apa? Narkoba itu obat-obatan terlarang, bukan sih Kak? Atau seperti contohnya itu ganja atau morfin. Nah, salah satunya itu. Jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menurunkan kesadaran, dan menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, bukan narkotika ya, yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik alami maupun sintetis, yang dapat bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif, sehingga psikotropika ini mempengaruhi susunan saraf otak. Nah, jangan lupa juga psikotropika ini juga menimbulkan ketergantungan, seperti itu. Jadi udah ada narkotika dan psikotropika. Nah, sedangkan bahan aditif lainnya adalah zat atau obat selain narkotika, selain psikotropika, yang dapat menimbulkan pengguna ini menjadi ketergantungan karena bahan aktif ini memiliki zat psikoaktif, seperti itu. Jadi untuk ganja sendiri itu termasuk apa Kak? Oh, ganja ya, Dek ya? Ya, ganja itu termasuk di narkotika. Jadi, narkotika ini terbagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Nah, narkotika golongan pertama ini hanya digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan tidak disarankan sebagai pengobatan karena berpotensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Contohnya tadi ada ganja, ada heroin. Sedangkan di narkotika golongan kedua menimbulkan ketergantungan juga, namun potensinya lebih rendah sedikit dari narkotika golongan pertama. Tapi narkotika golongan kedua ini sebagai jalan terakhir penempuhan obat-obatan sesuai dari resep medis. Sedangkan narkotika golongan ketiga berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan sehingga bisa untuk jalan pengobatan. Nah, narkotika golongan kedua tadi itu contohnya kokain, sedangkan narkotika golongan ketiga itu contohnya kodein. Seperti itu. Jikalau psikotropika itu ada berapa golongan Mas? Oh, psikotropika itu ada 4 golongan, Dek. Psikotropika golongan pertama menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi dan digolongkan menjadi zat atau obat yang sangat terlarang. Untuk contohnya itu ada dikloroketamin. Kemudian untuk psikotropika golongan kedua menimbulkan ketergantungan yang tinggi dan tidak disarankan untuk pengobatan juga. Untuk contohnya ada amineptida. Kemudian untuk psikotropika golongan ketiga menimbulkan ketergantungan yang sedang dan bisa menjadi jalan pengobatan terakhir oleh resep dokter. Untuk contohnya ada amorbarbital. Kemudian untuk psikotropika yang golongan keempat itu menimbulkan ketergantungan yang rendah atau ringan, tapi untuk jalannya pengobatan juga harus tetap ada resep dokter. Untuk contohnya ada diazepam. Untuk zat aktif itu contohnya apa Kak? Oke, jadi untuk zat aktif itu contohnya ada tembakau, inhalasi atau gas hirup, serta kafein. Nah, jadi untuk zat aktif ini segala zat atau obat yang menimbulkan ketergantungan juga kalau kita konsumsi secara berlebihan, seperti itu. Oh iya Mbak, kalau kita memakai narkoba, dampaknya bagaimana? Nah, jadi untuk dampak dari pengguna narkoba itu yang pertama bisa menyebabkan kerusakan pada syarafnya. Kemudian yang kedua juga bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, selain itu pengguna juga akan merasakan rasa senang yang berlebihan atau biasa kita sebut dengan euforia. Nah, kemudian ada dampak yang paling mengerikan dari penggunaan narkoba, yaitu kematian. Seperti itu. Nah, kamu tahu nggak ciri-ciri dari pengguna narkoba itu seperti apa? Tidak Kak, bagaimana ciri-cirinya? Nah, jadi untuk ciri-ciri pengguna narkoba itu bisa kita lihat dari badannya yang semakin kurus saat ia menggunakan narkoba itu terus-menerus. Kemudian muka dia juga akan terlihat pucat. Kemudian badannya akan merasakan lemas yang nggak bertenaga. Nah, selain itu, ciri-ciri yang lebih mengerikan bisa kita lihat dari gigi dan rambut dari si pengguna itu yang semakin rontok parah, seperti itu. Terus bagaimana cara kita untuk menghindari agar tidak terjerumus dalam narkoba Kak? Ada ya beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari narkoba. Yang pertama, kamu bisa makin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian
kamu juga bisa mengisi waktu luang dengan mengikuti seminar atau webinar mengenai narkoba, dari bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba, dan yang lainnya mengenai narkoba untuk menambah wawasan kamu. Terus, kamu juga bisa mengikuti volunteer atau organisasi yang berkaitan dengan narkoba. Nah, di Polinema ini ada organisasi seperti itu, namanya UKM Pasti Polinema. Apa itu UKM Pasti, Kak? Jadi UKM Pasti itu Sejarah UKM Pasti. Pasti, pasukan anti narkotika, merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan di Polinema. Berdiri pada tahun 2007 dan diresmikan pada 20 Juni 2009. UKM Pasti memiliki ranah kerja di bidang sosial masyarakat, khususnya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Visi, terwujudnya masyarakat Indonesia, khususnya Sivitas Akademika Politeknik Negeri Malang, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Misi 1. Mewujudkan komitmen dari seluruh anggota UKM Pasti untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 2. Melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara efektif, efisien, dan komprehensif. 3. Mewujudkan sikap masyarakat, khususnya Sivitas Akademika Polinema, berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. 4. Melaksanakan pendampingan layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan Sivitas Akademika Polinema. 5. Membentuk dan menjalankan satuan tugas guna menunjang pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. 6. Meningkatkan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, kepolisian, instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi terkait, serta masyarakat pada umumnya. Arti logo UKM Pasti. Warna dasar hitam menunjukkan kekuatan dan keteguhan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Berbentuk persegi panjang, itu memberikan kesesuaian, kedamaian, solidaritas, keamanan, dan kesetaraan, serta menunjukkan kejujuran dan stabilitas. Warna kuning keemasan melambangkan kegiatan yang baik dan ikhtikat yang mulia. Tulisan Pasti, pasukan anti narkotika, menunjukkan nama organisasi yang merupakan identitas. Tulisan Polinema menunjukkan tempat dan kedudukan UKM Pasti berada di Politeknik Negeri Malang. Lambang ini merupakan proses yang menggambarkan suatu gerakan UKM Pasti Polinema yang bersinergi dengan masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, di mana kupu-kupu menjadi simbol akhir keberhasilan dari sebuah proses, yaitu bersih dari narkoba, sebuah cita-cita mulia yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berikut merupakan Dewan Pengurus Harian UKM Pasti Polinema. Bidang 1, internal, adalah salah satu bidang di UKM Pasti Polinema yang bertugas dalam mendayagunakan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh UKM Pasti Polinema, baik individualnya maupun di berbagai kelengkapan organisasi lainnya. Berikut merupakan struktur organisasi bidang 1. Bidang 2, pencegahan, adalah salah satu bidang di UKM Pasti Polinema yang melaksanakan fungsi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN, khususnya di Civitas Akademika Politeknik Negeri Malang dan masyarakat pada umumnya. Berikut struktur organisasi di bidang 2.
Bidang 3, hubungan masyarakat, adalah salah satu bidang di UKM Pasti Polinema yang bergerak dalam hubungan masyarakat untuk menjalin hubungan di lingkup internal dan eksternal Politeknik Negeri Malang, utamanya BNN, organisasi sejenis, dan seluruh elemen yang bergerak di ranah kerja yang sama, khususnya Kota Malang. Berikut merupakan struktur organisasi bidang 3. Bidang 4, terapi dan rehabilitasi, adalah salah satu bidang di UKM Pasti Polinema yang memfokuskan kegiatannya terhadap pengembangan pengetahuan tentang proses terapi dan rehabilitasi. Berikut struktur organisasi bidang 4. Bidang 5, penelitian dan pengembangan, adalah salah satu bidang di UKM Pasti Polinema yang bergerak dalam pengembangan sumber daya manusia dan bertugas mencetak seluruh fungsionaris yang berkualitas. Berikut merupakan struktur organisasi bidang 5. Prestasi UKM Pasti Polinema. 1. Menjadikan Politeknik Negeri Malang sebagai kampus bebas narkoba sejak tahun 2009. 2. Berpartisipasi dalam komunitas mahasiswa anti penyalahgunaan narkoba se-Jawa Timur, Bali. 3. Berpartisipasi di Forum Nasional Mahasiswa Anti Penyalahgunaan Narkoba tahun 2019 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan UIN Yogyakarta. Dan tentunya masih banyak prestasi lain yang dimiliki oleh UKM Pasti Polinema. Program kerja dan agenda di UKM Pasti Polinema. Yang pertama, bidang internal, malam keakraban, pelepasan alumni, disnatalis, dan musyawarah kerja. Yang kedua, bidang pencegahan, tes urin, dan penyuluhan. Yang ketiga, bidang hubungan masyarakat, ekspo kelembagaan. Yang keempat, bidang terapi dan rehabilitasi, peringatan HANI dan peringatan AIDS sedunia. Yang kelima, bidang penelitian dan pengembangan, penumpuhan NIA, pelatihan dasar, open recruitment, dan upgrading. Relasi UKM Pasti Polinema, di antaranya UKM Samanza, UKM Komplits, UKM Perdana, UKM Umsida, UKM CTA, UKM DFC, Laka Panza, Mapanza, Garang. Selanjutnya UKM Pesan, UKM BPN, UKM Tegas, UKM PIK-R Sehati, German, UKM RAN, Gesang, Ikpan, Komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilo Setiawan, Kepala Seksi P2M BNN Kota Malang, mengucapkan selamat kepada UKM Pasti atas terselenggaranya acara Expo Kelembagaan. Harapan kami semoga rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di UKM Pasti bisa terus aktif dan berpartisipasi dalam setiap program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kami berpesan untuk mahasiswa baru Polinema, jangan lupa untuk bergabung di UKM Pasti. Gesang, pasti, pasti, gesang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gesang, pasti, pasti, gesang. Perkenalkan, saya Khairul Irawan, Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Pasukan Anti Narkotika Politeknik Negeri Malang,
mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang di Politeknik Negeri Malang kepada mahasiswa baru tahun 2021. Semoga bisa memberikan andil positif, inovasi, serta prestasi bagi Politeknik Negeri Malang. Kami tunggu kehadiran rekan-rekan mahasiswa baru sekalian di Pasukan Anti Narkotika Politeknik Negeri Malang dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Semoga kita semua bisa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba di lingkungan Civitas Akademika Politeknik Negeri Malang serta lingkungan masyarakat. Terima kasih. Gesang, pasti, pasti gesang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kenapa harus masuk di UKM Pasti? Karena UKM Pasti itu berbeda dengan UKM yang lainnya. Dan selain itu UKM Pasti juga bekerja di ranah kerja P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Karena ingin memperdalam lagi tentang manajemen waktu berorganisasi yang baik dan benar. Oke, hal yang paling mengesankan di UKM Pasti Polinema ini ya, sebenarnya ada banyak sih, cuma ada beberapa, yaitu kita bisa mengenal sesama satgas, kawan juga, dan tentunya kita pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi Korwil 5 di tahun 2019. Selain itu, kita mendapatkan relasi yang sangat banyak, baik di dalam lingkup Polinema ini maupun di luar lingkup Polinema. Selain itu, pengalaman yang sangat mengesankan saat kita menjalankan proker. Nah, di situ kan saat menjalankan proker itu pasti ada duka dan sukanya ya. Nah, kita mengerjakan proker bersama-sama, bersama teman-teman. Nah, saat disitulah kita mendapatkan pengalaman yang sangat mengesankan. Yang saya peroleh dari bergabung dengan UKM Pasti ini adalah menambah kemampuan public speaking saya dan juga menambah kepercayaan diri dalam diri saya dan juga menambah relasi di luar maupun di dalam kampus Polinema. Mendapat pengalaman berorganisasi dan dapat memanajemen waktu antara keluarga, kuliah, dan berorganisasi. Peran aktif UKM Pasti di dalam kampus itu seperti tes urin, terus menyebarkan poster di mading-mading setiap jurusan. Kemudian jika peran aktif lain UKM Pasti di luar kampus itu ada memberikan pengetahuan, penyuluhan, dan juga sosialisasi mengenai penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Pesan untuk mahasiswa baru Polinema, tetap semangat, pantang menyerah, dan terus berdoa, karena masa depan ada di tangan kita. Ayo bergabung di UKM Pasti Polinema. Bersama kita terus berkarya. Meskipun dalam masa pandemi seperti ini, tetap semangat dan fokus belajar, tetapi jangan lupa juga bersosialisasi di UKM Pasti Polinema. Ayo adik-adik mahasiswa baru bergabung bersama kami di UKM Pasti Polinema. Pastinya kalian akan mendapatkan banyak manfaat, di antara lain time management, public speaking, ilmu berorganisasi, dan ilmu mengenai P4GN. Let's join us! Stay safe, stay healthy, stay happy, and also say no to drugs. Selamat pagi! Gimana dek? Udah paham belum UKM Pasti? Sudah mas, ternyata narkoba itu sangat berbahaya sekali ya, dan juga banyak macamnya. Saya jadi ingin ikut berpartisipasi dalam P4GN. Nah, kalau gitu tunggu apa lagi? Segera gabung bersama kami di UKM Pasti dan ikut berpartisipasi dalam program P4GN. Mari bergabung bersama kami di UKM Pasti dengan mengisi link peminatan di bawah ini. Jangan lupa absensi ya. Gesang, pasti, pasti, gesang.